biasanya sih Sabtu betul ya. Jam saya maraton dari jam 1 sampai jam 5. Setelah semester genap ini tidak ada jam 3 nih. Jadi saya sudah tinggal sholat asar dulu dan rebahan dulu gitu. Nah, aku pas baca WA, loh, kok ada yang WA saya? Terus saya langsung cek lagi jadwal. Jadi mohon maaf sekali ya, masuk berarti ini sudah lewat setengah jam ya, gitu. Dan ini di Spada juga apa yang di Spada yang di Spada lama kan masih itu ya, masih 36 peserta karena yang sebagian lagi berarti dipakai itu ya, pakai kurikulum yang baru begitu, yang belum masuk, tapi semuanya sudah tergabung dalam satu kelas kan ya? Iya. Baik. Jadi ini semester satunya saya konfirmasi semester 1 reguler ya. Dan semester 1 gabungan apa nih? 1F semua kan tergabungnya ya? Iya betul, RPL. Iya, ini kelas RPL Pak, betul, Sabtu Minggu. Semester 5. Oh, ada semester 5. Nah, kan gitu. Semester 5 sudah. Semester 5 gabung sini, bukannya nggak boleh ya? Bu Dwi sudah izinkan memang? Sudah, Bu. Karena memang mata kuliahnya belum diambil. Iya, kemarin. Yakin ya sudah selesai? Siapa dosen walinya? Sudah, Bun. Sudah diverifikasi. Sudah, Bunda. Sudah diverifikasi Pak Wali dosen juga. Ya, saya ingin memastikan karena kan ada beberapa yang tidak boleh diambil di semester 1, maksudnya seperti itu, apalagi kurikulum baru ya. Baik, kalau itu sudah dipastikan sudah terverifikasi Bu Dwi, tidak apa-apa. Baik, kalau begitu saya sampaikan selamat datang, selamat sore, selamat bergabung teman-teman di kelas mata kuliah asesmen pembelajaran anak usia dini ya, yang hari ini sudah berlangsung pertemuan pertama, tapi sekali lagi tadi mohon izin, jadi mungkin spadanya masih kosong ya. 2 jam sebelumnya sudah siap dari kemarin spadanya, jadi lancar begitu ya. Ya bisa di jadwal saya tadi pun saya rekap gitu, jadwal yang saya print ini dengan yang jadwal saya sudah cantumkan di jadwal yang jurnal ini. 1F saya tidak ada. 1F saya ada konsep dasar PAUD ya besok jam 8.30 itu yang saya catat. Ternyata ada 2 begitu ya. Itulah saya juga jadi total mengajar saya jadi full kembali nih gitu. Tapi saya cek loh, kok ternyata asesmen juga saya lagi ya di hari Sabtu begitu. Itu makanya tadi yang saya maksudkan, maaf jadinya saya tidak mungkin gitu teledor menyimak jadwal. Saya pikir hanya konsep dasar PAUD mata kuliah saya. Ya tidak apa-apa, masih ada waktu 30 menit di pertemuan pertama ini, kita optimalkan saja. Ini saya akan menyampaikan pengantar mata kuliah kita, asesmen ya. Saya sampaikan RPS-nya, sebaran materinya, untuk kemudian nanti kita sepakati bersama seperti itu. Teman-teman, dan sepertinya ada Bapak, ini Pak Rahmat ya. Ini ada yang dari Istolaram bukan? Boleh saya? Iya, dari Istolaram Ibu ya. Oke, baik. Ada Bunda Mila. Ya, berarti bergabung ya. Ya. Tadi yang tadi saya sebutkan adalah RPL reguler dengan RPL yang dari Istolaram gitu, jadi bergabung. Baik. Siapa nih mic-nya boleh di-off-kan dulu sementara? Budi Ayu. Nah, biar tidak itu bising. Oke, tadi sudah ini ya. Sebentar, pengaturannya kalau di share screen kok jadi berubah. Tadi sudah tepat. Takutnya ini deskripsinya kepotong. Nah, oke, sudah. Ini teman-teman, RPS rencana pembelajaran semester mata kuliah asesmen pembelajaran anak usia dini dengan bobotnya 3 SKS gitu ya. Kemudian kalau di kurikulum barunya RPL yang afirmasi beda lagi, itu nanti bobotnya juga akan disesuaikan. Nah, di sini teman-teman saya akan menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah ya. Teman-teman kan semester 1, jadi mungkin baru berkenalan dengan sistem perkuliahan kami begitu ya. Kemudian mata-mata kuliah juga saya yakin kalau secara praktek teman-teman sudah mendapatkan atau bahkan sudah berpraktek di sekolah tempat mengajar.
dan nanti kita lengkapi secara konseptualnya seperti itu ya, sehingga di deskripsi mata kuliah yang bisa Bapak Ibu cermati bisa dilihat ya, mata kuliah ini membahas hakikat ya secara konseptual asesmen perkembangan dan asesmen pembelajaran pada anak usia dini, nanti mengenal bagaimana asesmen itu ada asesmen formal, ada asesmen informal seperti itu. Kemudian nanti prinsip dan tujuannya seperti apa lagi, kan asesmen ini sangat terkait erat dengan kurikulum. Nah, kurikulum yang sekarang ini sudah mulai berjalan itu adalah kurikulum pembelajaran mendalam ya, gitu, atau deep learning. Tetapi mungkin di sebagian sekolah saya yakin pasti mungkin beberapa masih ada yang menyesuaikan ya, proses penyesuaian. Boleh direspon apakah RP saya sudah terlihat? Kok sepertinya itu ya gelap masih. Sudah. Ya, kalau sudah, oke, kita bisa lanjut. Nah, ini ya tadi. Terus kemudian kita akan juga membahas mengenai teknik-teknik assessment yang bisa kita ketahui dulu ya secara ideal, selain yang sudah kita praktekkan di kelas seperti itu. Jadi kalau teman-teman mengenal teknik assessment itu sangat banyak ya. Ada assessment formal atau assessment terstandar, itu yang di luar kewenangan kita, seperti assessment atau alat ukur penilaian yang dilakukan oleh para profesional, misalnya tes psikologi gitu kan. Nah, itu juga masuk di kategori assessment sebetulnya. Hanya saja kita fokuskan di assessment informal saja yang untuk guru begitu ya, untuk proses pembelajaran di kelas. Sekarang ini kita mengenal, mungkin kalau di pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu ada assessment awal ya, ada assessment sumatif, ada assessment formatif. Nah, seperti itu. Itu yang nanti juga coba kita akan lakukan pendalaman ya. Kemudian masuk di teknik-teknik assessment ya, mulai dari konseptualnya dan secara praktisnya. Nah, assessment informal yang tadi saya sampaikan, nah ini terdiri dari saya yakin teman-teman sudah sangat paham apa itu catatan observasi secara umum ya. Itu kemudian ada catatan anekdot ya, atau anekdot report. Ada lagi teman-teman nanti mengenal planning record ya, nandanya boleh tuh direspon dulu. Kemudian ada time sampling, ada event sampling, ada juga checklist, ada juga rubrik, ada hasil karya, ada juga nanti teacher design assessment, authentic assessment, dan perform assessment. Nanti ini secara konseptual kita akan kenalkan satu persatu. Setelah itu teman-teman nanti juga akan jadi secara hierarki proses assessment itu secara siklus ya, mulai dari pencatatan, mulai dari menganalisis data, mengumpulkan bukti-buktinya, sampai ke pelaporan dan sampai mengkomunikasikan. Itu materi inti begitu ya, siklus dari assessment. Itu kita mencatatnya dengan berbagai teknik, kemudian mengolahnya, menganalisisnya, melaporkannya, dan mengkomunikasikan gitu ya. Itu teman-teman. Nah, ini buku utamanya adalah dari Wortham Su, yaitu Assessment in Early Childhood Education. Ya, secara cetaknya kalau saya di kampus ya teman-teman itu ada begitu ya. Tapi kalau semua sudah saya rangkum ya, materi-materi inti menjadi poin, kemudian juga karena sekarang kita sesuaikan secara praktis di kurikulum, maka asesmen yang tadinya saya buat umum itu nanti kita kerucutkan sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan seperti itu. Dulu dari materinya K13 begitu ya, asesmennya juga ala-ala K13, sekarang kurikulum Merdeka. Kemudian nanti juga pembelajaran mendalam juga itu bisa kita sesuai kembali seperti itu ya. Begitu teman-teman, itu deskripsi secara singkatnya, ini referensinya, kemudian ini deskripsi luaran ya, dan kemudian materi perkuliahan setiap pekannya. Di sini kan minggu ke-1. Nah, gitu ya, selama perkuliahan kita sampai 16 kali pertemuan sudah termasuk UTS dan UAS begitu. Nah, ini kalau secara singkatnya saya sudah merangkum begitu ya materi-materi utama di dalam mata kuliah asesmen ini. Seperti yang sekarang ini masuknya kita kontrak kuliah, besok masuk di materi terkait hakikat assessment, kemudian masuk di prinsip assessment, nanti masuk langsung di teknik instrumen
assessment ya, informal assessment mulai dari catatan anekdot, running record, event sampling, time sampling, hasil karya, rubrik tadi, kemudian catatan observasi, nanti catatan anekdot berdasarkan kurikulum Merdeka, kemudian ada foto berseri, masuk di analisis data tadi ya, bagaimana mengolah hasil berdasarkan teknik-teknik teknik-teknik catatan yang sudah dilakukan, kemudian portofolio nanti bagaimana secara idealnya, kemudian semuanya sudah dilakukan bagaimana cara menyusun laporan perkembangan anak. Dan setelah menyusun nanti bagaimana mengkomunikasikan laporan perkembangan anak tersebut seperti itu sampai nanti UAS ya. Begitu teman-teman semuanya, ini double saya hapus saja. Kemudian biasanya saya ada beberapa kesepakatan, sebentar saya ini dulu copy paste dulu. Nah, ini yang akan saya tawarkan dan sampaikan kepada teman-teman sebagai kesepakatan kelas yang akan kita bangun untuk semester ini di mata kuliah saya. Teman-teman bisa mencermati ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama, ini mohon hadir tepat waktu, tapi hari ini saya sendiri yang tidak tepat waktu ya, jadi mohon maaf sekali lagi gitu. Insya Allah pekan depan sudah saya catat langsung bahwa jam 3 tidak jadi kosong ya, saya sudah bahagia gitu, saya bisa lumayan ya rebahan sebentar nunggu jam 4 kelas terakhir, ternyata ada 1 F ya Allah. Saya sangat sangat ceroboh. Kemudian jadi semuanya harapannya bisa bekerja sama juga hadir tepat waktu ya. Kemudian berikutnya mengisi presensi nanti saat SPADA sudah aktif bisa digunakan. Dan mengisi presensi nanti akan saya setting otomatis ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja di attendance tersebut ya, nanti sudah termark gitu ya, terrecord ke saya gitu, tercentang istilahnya gitu. Nanti Ibu bagaimana, saya sudah terlanjur masuk ke meeting Ibu sampai selesai, jadi terus jadinya lupa presensi, lupa tidak klik attendance tersebut, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir, tidak perlu confirm juga Japri ya. Itu semua pasti akan terrecord di sistem SPADA saya. Jadi nanti ada record bahwa teman-teman tetap hadir ketika meeting kita. Nah, bagaimana kalau saat tidak ada meeting gitu kan? Bisa saja perkuliahan kita ini sistemnya on off. Artinya on off itu hari ini meeting, besok bisa jadi meeting lagi karena masih materi pertama. Pekan depan kita ganti dengan diskusi atau mungkin pendalaman materi mandiri dulu begitu ya. Teman-teman kan juga tetap punya harapannya tetap punya kesempatan atau waktu ya ketika lebih leluasa, tetapi tidak meninggalkan tugas utama saat berkuliah, tapi tidak harus selalu meeting begitu terus ya setiap minggu gitu. Nah itu, jadi tidak perlu khawatir, tapi tetap beraktivitas. Nanti misalnya saya menautkan materi begitu ya, saya mengirimkan topik diskusi, itu tetap harus dilalui begitu. Itu untuk pengganti presensi secara real time ya saat perkuliahan, selain ketika kita saatnya ada meeting seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tolong Bunda dan Bapak ya diupayakan untuk bisa on kamera ya seperti ini. Terima kasih seperti Bunda Siti Imrona, ini Bunda Vicky, Bunda Violita, Bunda Diah Ayu, Pak Rohmat, Bu Isti. Di saya terlihat on kamera. Yang lain mungkin bisa jadi sudah terlihat on kamera, tapi di saya terbatas ya, apa mungkin sinyalnya yang kurang bisa menangkap layar Bunda-Bunda begitu ya, yang jadi menunjukkan kesungguhan teman-teman ya seperti itu. Dan yang berikutnya ya, saya sangat tidak menyarankan ketika teman-teman mengikuti kuliah saya saat sedang di perjalanan, terutama saat di motor ya, misalnya dibonceng atau mungkin bawa sendiri, malah itu justru yang sangat membahayakan. Jadi saya tidak ingin seperti itu. Jadi teman-teman nanti jika sedang mengikuti kelas saya jam 3, tetapi ketika itu ada kepentingan yang harus harus berada di perjalanan seperti itu, silakan dipilih saja. Kalau memang prioritasnya teman-teman saat itu kepentingan lain, silakan izin saja. Ya, saya tidak ingin teman-teman menyambi ketika di perjalanan karena sangat berbahaya. Itu prinsip saya begitu. Saya tidak mau terjadi hal-hal yang lain ya dengan teman-teman gitu. Jadi silakan pilihannya mau menepi ya, ikut dulu kuliah saya, ataupun mau
izin saja itu akan lebih baik juga, silakan kalau itu menjadi prioritas teman-teman. Tapi kalau di mobil bagaimana Bu? Misalnya tuh di bis misalnya ya, ada bunda-bunda yang sedang piknik kelas gitu ya. Kalau itu memang dirasa memungkinkan silakan ya. Kalau memungkinkan, walaupun efektif tidaknya saya tidak tahu, kembali ke teman-teman begitu ya. Hanya saja store buka atau bagaimana ya saya tidak tahu. Tapi efektifnya tentu saja stay di satu tempat kan ya begitu. Walaupun ketika jam RPL memang mengkhususkan untuk tidak melakukan perjalanan begitu ya. Kalaupun ada perjalanan lain ya sebisa mungkin pilihannya saya tunda meetingnya pekan depannya lagi, misalnya harusnya meeting jadi tidak meeting, ya harusnya tidak meeting jadi meeting, kembalikan gitu. Biasanya seperti itu. Ya, karena ya keselamatan hal yang paling sangat utama bagi saya begitu ya, semuanya tunda-tunda. Itu kemudian tadi teman-teman ketika ada tugas. Nah, kalau asesmen ini akan mungkin yang sudah pernah bertemu dengan saya ya, di asesmen ini nanti akan banyak latihan begitu ya. Jadi sifatnya tugas terus, tapi memang kan kalau asesmen itu teman akan menulis, mencatat, menyusun penilaian. Jadi saya pastikan untuk di materi di perkuliahan asesmen ini teman-teman akan lebih banyak latihan. Bisa jadi tidak ada UTS, tapi nanti latihan-latihan itu akan diakumulasikan sebagai UTS-nya, seperti itu ya. Jadi ketepatan waktu, ya, kecermatan, penyelesaian tugasnya itu sangat penting. Nah, tugasnya juga tidak akan berlebihan karena itu adalah tugas yang memang keseharian akan Bunda dan Bapak lakukan di kelas. Misalnya contoh membuat catatan anekdot ya, tapi catatan anekdot yang biasanya dilakukan dengan yang sudah kita semuanya diskusikan ya, konsep idealnya seperti apa, apakah sudah dianalisis dengan tepat begitu ya, atau hanya sekedar mencatat saja. Nah, itu yang mungkin menjadi perbedaannya, kita bisa diskusikan. Berikutnya apa lagi Bun? Ada running record, apa itu? Nah, itu juga sama. Nanti belajar menyusun running record, menyusun event sampling, menyusun time sampling gitu. Tapi di kelas nggak buat itu kok Bu. Iya, nggak apa-apa. Itu kan secara praktik di kelas, tapi secara bahan kajian ini sangat penting dan memang juga ada masuk di kategori informal assessment. Ya, kalau kita merujuk pada konsep assessment-nya dari Wordham tadi, referensi utama yang saya gunakan. Jadi justru bisa jadi menjadi tambahan pemahaman Bunda-Bunda dan Bapak begitu ya. Ketika apalagi kalau di satuan PAL luar negeri sana, Mbak ya, sistem assessment itu sudah sangat berkembang, justru bahkan sangat detail dan sangat lengkap gitu. Nah, jadi dengan berbagai macam teknik yang bisa dilakukan seperti itu. Dan nanti pengumpulannya setelah didiskusikan akan dikumpulkan di SPADA juga. Nah, semoga Bunda-Bunda dan teman-teman itu administrasinya ya ketika lengkap atau mungkin berjalan dengan lancar, SPADA-nya juga tetap bisa diakses secara lancar. Tapi ketika terkendala, tidak bisa akses pada, berarti tidak bisa mengumpulkan tugas ya, maka bisa nanti disampaikan di grup saja yang belum bisa akses pada, belum bisa mengumpulkan tugas. Nanti di akhir saya akan buatkan link ya Google Drive untuk mengumpulkan tugasnya seperti itu, tapi di akhir nanti ya, jadi tidak perlu khawatir seperti itu teman-teman. Kalau tadi presensinya terlambat ya, tidak perlu japri, sampaikan di grup. Tugas-tugas juga yang belum upload yang terlambat sekalipun ya, saya sudah tidak perlu menyampaikan kenapa terlambat, kenapa ini ya. Ketika teman-teman misalnya ini harus 70 yang mengumpulkan baru 50, berarti yang 20-nya terlambat lagi, saya tidak akan berikan susulan di SPADA lagi, nanti saja ketika susulan itu. Karena bagi saya ketika tugas itu diberikan atau latihan itu diberikan kan harusnya sudah diselesaikan ya, seperti itu. Tunggu, silakan ada yang menanggapi dari apa yang saya tawarkan untuk kita sepakati bersama di kontrak kuliah ini. Kita lanjut ke huruf U tadi. Sudah sebenarnya. Silakan Bunda. Ini dalam satu semester ini kan ada 16 pertemuan. Kalau terpaksanya dari sini itu maksimal berapa? Atau biar dihitung absensinya bagus. Oke, iya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Bun. Ya, kalau merujuk pada pedoman akademik, bunda-bunda itu punya punya kuota ya. Bisa punya kuota itu 3 kali untuk izin ya. Itu
tapi dipertimbangkan ya, bagaimanapun itu silakan kalau mau misalnya ada hal yang digunakan. Tapi ketika saya hadir terus kok ya, sangat berterima kasih kalau saya hitungan presensinya tetap dihitung 100% begitu ya, yang 100%. Tapi biasanya kalau aturan secara reguler ketika 3 kali tidak hadir itu tidak diperkenankan ikut UAS. Tapi kan RPL tidak akan seperti itu. Dijamin peraturannya tidak akan seperti itu gitu. Tapi tentu saja pastikan kehadiran yang aktif 100% dengan yang mungkin tadi ya ada beberapa yang tidak masuk. Kalau di saya pribadi saya tidak akan menyamakan itu. Tentu saja akan berbeda. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bun. Silakan yang lainnya boleh. Bunda Vicky on mic sepertinya mau menyampaikan tanggapan. Iya Bunda, ini ya. Bentar Bunda. Ini tadi presensinya belum bisa nih Bunda nggih? Tadi saya sudah sampaikan karena saya pribadi yang memang teledor ya. Gitu saya akui tadi ini saya teledor. Saya pikir tidak ada jadwal di jam 3 ini ya. Tapi kemudian di grup baru saya menyimak ternyata bunda-bunda sudah menunggu saya begitu, jadi sepadanya belum saya siapkan, saya akui. Nanti malam akan saya siapkan, tapi presensinya biarkan saya yang akan nanti mempresensikan semuanya ya, masuk begitu khusus untuk pertemuan ini. Jadi nanti saya saja yang akan mengkliknya seperti itu untuk pertemuan ini. Oke. Nanti juga RPS saya tautkan. Jadi nanti di Spada yang terakhir, di Spada itu akan ada info perkuliahan, nama dosennya ya, saya, deskripsi mata kuliahnya, kemudian ada presensi, ada pertemuan tanggal ini, pertemuan sekarang tanggalnya berapa, room meetingnya, ada materinya. Nah biasanya saya seperti itu. Jadi itu diklik semuanya ya bunda-bunda, kan bunda-bunda nih semester 1 nih. Nanti saya kabari kalau saya sudah isi Spada, nanti bunda-bunda berkunjung lagi tuh ke situ. Ya diklik di pertemuan pertamanya. Nanti saya siapkan ada room meetingnya, ya masuk saja nggak apa-apa walaupun tidak meeting, klik aja nanti keluar lagi. Materinya juga diklik. Nah nanti presensinya akan saya presensikan semuanya hadir untuk pertemuan ini, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Vicky ya. Yang lainnya, Pak Rohmat mungkin, apa ininya, kaptennya di kelas 1F ini? Kaptennya saya tadi. Kapten Rohmat ya, Pak Rohmat, silakan Pak. Jadi Ibu, mungkin sedikit minta saran dari Ibu, dari Bu Mila, bahwasannya kan ikut RPL PAUD ini kan background saya kan dari PAUD juga, mengajar juga Bu. Dan sudah S1 PAUD sebelumnya maksudnya? Belum, maksudnya baru S1 PKN, tapi selain kegiatan ngajar Sabtu Minggu itu, saya mohon maaf dulu sebentar pada Ibu, mohon maaf lahir batin, bahwasanya itu juga saya punya kerja sampingan itu di MC Campur Sari Ibu, jadi jobnya itu Sabtu sama Minggu. Udah, saya mohon izin buat Bu Mila, andai kata nanti pas dijaga makulnya Ibu Mila ini, seperti tadi saya juga bawa laptop Ibu, memprioritaskan untuk perkuliahan ini supaya tetap bisa mengikuti dengan baik dan tidak absen. Jadi saya di hajatan tadi juga bawa laptop seperti itu, jadinya nanti sambil saya kerja di bawah di hajatan, saya mohon izin nanti kadang untuk bisa nongol di kamera, kadang membawakan acara begitu Ibu ya. Mohon izin sebelum, mohon maaf. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Rohmat. Saya senang sekali ketika dikonfirmasi seperti itu. Jadi saya paham kebutuhan kebutuhan dan kondisi masing-masing mahasiswa ya yang berbeda, karena kan bagaimanapun ya inilah kelas rekognisi begitu ya, yang tidak bisa disamakan seperti kelas reguler begitu ya. Jadi apapun itu tetap saya apresiasi Pak Rohmat dengan segala kesibukannya yang ngejobnya luar biasa nih, pasti sedang musim hajatan di mana-mana dan pasti juga full jobnya begitu ya. Tapi sekali lagi ini juga betul ya, pilihan yang harus diikuti dua-duanya. Jadi semoga tetap bisa dioptimalkan. Silahkan dikondisikan saja. Semoga tetap bisa mengikuti dengan maksimal kedua-dua peran tersebut. Seperti itu semuanya saya yakin bisa
komunikasikan. Iya Ibu, dan juga saya juga konfirmasi sama teman-teman sih kalau nanti adik kata saya terlewatkan oleh suatu penyampaian dari Ibu dosen, mungkin dari Ibu Mila, nanti juga sudah konsen sama teman-teman untuk bisa membantu saling mencatat atau di screenshot apa-apa yang penting perlu dilaksanakan atau tugas apa yang akan harus dikirim seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu. Iya baik, silakan. Semoga teman-temannya juga saling mensupport, tidak hanya untuk Pak Rohmat tapi untuk mungkin teman-teman yang lain yang memiliki kondisi yang bukan kita ingin dimaklumi, tapi saya yakin bisa saling memberikan support ya, memberikan perhatian yang sama, seperti itu tidak apa-apa, silakan. Begitu Pak. Ya, sami-sami Pak. Karena ya sama, saya pun seperti Pak Rohmat sama ya, berstatusnya mahasiswa juga sekarang. Ya seperti ini pun ya anggap saya ngamen begitu. Saya harus menyusun penelitian saya, tapi jadwal ngajar Sabtu Minggu ini jam 1 sampai jam 5, tadinya bisa leret sampai Minggu besok. Yang mungkin ya jam 7 sampai jam 3 loh, saya tidak bisa berhenti itu ya, seperti itu. Tapi ya ini amanah ya, tanggung jawab gitu. Saya pun sebagai seorang mahasiswa ya sama, banyak tugas juga ya, kita nikmati, kita jalani ya, kita syukuri, insyaallah bisa, semoga bisa semuanya terjalin dengan baik seperti itu Pak. Ya meskipun nanti ketika ya pasti akan ada perbedaan, yang teman-teman yang fokus satu kuliah tapi kita punya ya, saya yakin ya Pak Rohmat menjadi orang pilihan tuh ya, yang bisa diberikan amanah ya, berbarengan bagaimana tugas tadi dengan jobnya, dengan juga tugas secara mahasiswanya. Nah, itu kan bagian dari, kalau dikatakan di grow mindsetnya ya, bukan sebagai halangan, bukan sebagai masalah, tapi tantangan ya. Saya yakin Pak Rohmat juga bisa menyelesaikan itu gitu. Jadi jangan khawatir, wah saya nanti nggak bisa ngejob, saya nanti kuliah gimana, nggak apa-apa, dijalani aja sebisanya begitu ya. Ini B. Gitu ya Pak ya. Berarti dibaca. Oke, monggo ada lagi. Kita kurang lebih 7 menit lagi ya. Karena tadi sekali lagi ya, saya masuknya telat sekali sampai 30 menit sendiri begitu. Kalau tidak ada, bisa kita sepakati tadi hal-hal yang tadi saya sebutkan. Atau ada PJ-nya tidak? PJ-nya sangat membantu loh. Monggo siapa yang bersedia jadi PJ-nya? B. Lagi. B. Pintar. Ini B. Pintar. Oke, sudah cukup? PJ-nya siapa? Boleh saya catat? Monggo, ada yang bersedia? Mau saya tunjuk karena masih semester 1, anggap saja masih unyu-unyu. Ada yang sudah jadi PJ sebelumnya atau yang mengajukan diri, silakan, saya sangat mengapresiasi. Monggo. PJ tadi mengingatkan, boleh. Kalau kemarin sudah ada Bu. Oh siapa? Bu siapa namanya ya, saya lupa ya. Yang kemarin sudah sering menghubungi Ibu dosen dan Pak dosen untuk konfirmasi jadwal sudah ada. Ibu Soraya. Oh iya. Bu Soraya sudah WA saya kah? Kalau saya sih tadi dihubunginya Bu yang buat besok pagi. Ini apakah ya, sebentar ya. Oh iya nih. Tapi belum menyebutkan nama nih. Ini bukan Bunda Sinten nih. Bu Yulia Citra. Bunda Yulia Citra nanya saya apakah asesmen pembelajaran F ada perkuliahan. Sudah masuk belum di sini? Sudah Bunda. Oh iya, itu tadi maaf ya. Ibu WA saya jam 14.50 ya, tadi di kelas tadi sudah selesai, jadi tadi saya pegang HP juga nih. Oke, Oh, makam permen ya? siapa Bu Soraya? Bu Soraya ada bisa merespon saya? Iya Bu, cuman kemarin itu mohon maaf Bu, saya itu dari 9 mata kuliah itu memang kemarin saya yang menghubungi dosen semua. Jadi kalau saya jadi PJ-nya di semua mata kuliah, kayaknya saya kok keberatan. Jangan aku ya dibagi semuanya. Bu, kalau gitu ini ini kaptennya. Ya Bu kaptennya. Kalau tadi saya pikir Pak Rohmat kaptennya. Ya, sekarang Ditunjuk aja Bu. Bu Zulfa, ditunjuk aja enggak apa-apa, dan mohon kesediaannya. Ditunjuk aja. Ya, berbagi tugas. Ya, nanti di grup silahkan, di grup besar misalnya PJ ini mohon bantuannya ini. Silahkan, nggak apa-apa. Saya yakin kalau nggak seperti itu, ya teman-teman, ya sudah. Kadang ada yang apatis ya, ada yang merasa penting, nggak penting. Padahal ini tanggung jawab semuanya. Saya yakin sangat dibutuhkan. Ya, Permennya udah. monggo silakan, nanti saya tunggu siapa PJ-nya. Kalau tidak ada nanti
saya tidak bertanggung jawab nanti teman-teman kalau konfirmasi tidak ada buktinya, ya, yang izin tidak ada yang merekap, yang aktif tidak ada yang merekap. Saya punya, berarti nanti sepenuhnya percaya dengan saya begitu. Makanya saya selalu meminta bantuan PJ itu untuk cross check ya, ada self assessment, peer assessment, ada saya assessment dari saya pun mengimplementasikan jenis penilaian yang seperti itu. Jadi saya sangat terbuka nanti ketika dikonfirmasi di akhir gitu ya. Nah itu makanya saya meminta bantuan PJ salah satu ya. Barusan ada kayaknya teman-teman ini sudah Violeta ya kalau nggak salah. Bunda Violeta Ana. Nah ya. Makasih Bunda. Oke, Bunda Violeta ya. Silakan, terima kasih juga Bunda Violeta. Kok copot ya, jadi PJ saya, terima kasih. Ya. Oke dulu. Nah, Oke. ya, terima kasih. Nanti rekap setiap pertemuannya di Word saja dulu. Tidak perlu juga dikumpulkan setiap pertemuan, nanti saja direkap di akhir. Jadi pertemuan pertama, ini seperti sekarang nih yang hadir 76 ya gitu. Kemudian kontrak kuliah itu saja. Misalnya pekan besok ada lagi meeting, yang izin siapa saja, yang aktif siapa saja, yang bertanya siapa gitu. Itu yang dicatatnya. Pertemuan besok tidak ada meeting, tapi materi berarti tidak perlu isi presensi, tidak perlu juga membuat report pas saat meeting saja perlunya. Seperti itu. Kecuali yang izin di grup ya, itu yang mungkin menjadi catatan. Oke. Begitu teman-teman ya, terima kasih sekali. Tinggal 2 menit lagi saya harus juga menyilakan teman-teman untuk ke kelas berikutnya ya. Semoga sukses selalu, kita akan bekerja sama dengan baik di semester ini di mata kuliah asesmen ya. Sehat dan semangat selalu untuk teman-teman kelas 1F ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.